Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah. Bersyukur untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam persekutuan doa Rabu meskipun secara virtual. Saat ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Kaulah Harapan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan beribadah yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini, berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh menakjubkan.
Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kebaktian doa Rabu malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia kebaikan pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, berkati ya Tuhan, agar kami semakin lebih memahami dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami alat-Mu, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayat 33 sampai dengan 37. Firman Tuhan berbunyi demikian, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Ada satu ilustrasi yang perlu kita pahami di sini, bahwa ketika ada beberapa para pengkhotbah atau hamba Tuhan yang sedang berkumpul, mereka bertanya satu dengan yang lainnya, kemarin kamu pelayanan berapa orang yang hadir? Wah, lumayan, ratusan orang. Kira-kira ada 600 orang. Kalau kamu, si A, si B lagi, wah, saya lebih banyak lagi. Yang hadir ketika saya berkhotbah dan melihat dan menghitung orang-orang yang hadir, kurang lebih itu ada 1000-an. Yang satu lagi berkata, wah, kalau saya lebih besar lagi. Kira-kira ada 5.000-an atau 6.000 orang yang hadir. Kalau saya, berapa ya? Hari ini aja di depan saya nggak ada orang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ada banyak orang seringkali mempertanyakan atau mereka mentargetkan berapa yang harus hadir. Ketika saya pelayanan, ketika saya berkhotbah harus sekian yang hadir. Ada ratusan ribuan. Kehadiran orang tidak menjamin. Bukan berarti tidak harus dan penting. Apa yang dipertengkarkan oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus, tidak jauh beda. Karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, penghormatan. Wah, kalau saya menjadi seorang pengkhotbah besar, kalau saya menjadi seorang pengkhotbah terbesar, kalau yang hadir sekian, kalau yang datang sekian, kalau namaku ada di warta itu, wah luar biasa banyak orang datang. Kalau saya WL, wah orang begitu menikmati akan pujian karena suaraku merdu. Kalau saya ditunjuk menjadi seorang WL, pemimpin pujian, makanya kadang wah pelayanan itu akan maju kalau ada saya. Pelayanan itu akan luar biasa hidup kalau ada saya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan murid-murid Yesus menuju ke Kapernaum memperdebatkan siapa yang terbesar. Bukan berarti Yesus tidak mengetahui, tahu. Oleh karena itu ketika sudah tiba di Kapernaum, dalam Injil Markus tadi dikatakan ketika mereka tiba, maka Yesus memanggil mereka, mengingatkan kepada mereka. Mengapa Yesus mengambil seorang anak menjadi ilustrasi untuk menegur murid-muridnya? Ada apa dengan seorang anak? Karena pada pribadi seorang anak ada kepolosan. Mereka tidak mengejar kehormatan. Pada pribadi seorang anak ada ketulusan, ada kejujuran, ada keikhlasan. Karena itu Yesus mengambil contoh seorang anak. Barang siapa menyambut aku seperti anak ini. Oleh karena itu kalau kita melihat seorang anak diberi tugas, tanggung jawab, mereka akan mengerjakan dengan sepenuh hati, tidak melihat berapa banyak orang. Karena itu adalah tanggung jawab yang diberikan. Yesus mengingat dan menegur mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, inilah teguran besar bagi kita. Bukankah di dalam Injil Yohanes 3 ayat 30 sangat jelas bagaimana Yohanes mengingatkan, ia, yaitu Tuhan, harus, kata harus ini tidak ada yang lain, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Menunjukkan kata harus itu di dalam diri kita, Tuhan yang harus semakin kita muliakan, bukan akunya. Dalam melayani Tuhan seringkali kita mencari penghormatan. Kalau bukan aku, kalau orang tidak lihat kegiatanku, kalau orang tidak melihat aku, bagaimana? Atau sumbangan-sumbangan, wah kalau bukan saya, kalau tidak ada saya, siapa yang harus? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melayani Tuhan bukan yang terpenting adalah akunya, bukan yang terpenting karena kitanya, tetapi karena Tuhan. Oleh karena itu apa yang Tuhan katakan di sini kepada murid-muridnya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kata-kata ini harus kita pahami. Dalam melayani Tuhan, kita harus menjadi yang terendah. Siapkah kita dihina? Dalam melayani Tuhan, siapkah kita mengambil bagian pelayanan yang tidak dilihat orang? Siapkah saya melayani Tuhan bagian yang tidak terpandang? Tidak semua orang mau memikirkan akan hal itu. Tidak semua orang mau mengambil bagian akan hal itu. Tetapi seringkali saya dan saudara mau mengambil bagian untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saya mau mengambil kegiatan ini, saya mau pelayanan ini kalau orang melihat saya. Kalau saya ada di situ karena suaraku bagus, karena uangku banyak, atau karena saya mampu memimpin, maka saya layak untuk di situ. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, siapa sebenarnya yang kita layani? Tuhan atau diri kita? Siapa sebenarnya yang akan kita muliakan? Tuhan atau diri kita?
apa yang kita cari saat kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan hanya karena kita ingin dihargai dan dihormati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah perenungan saat ini mengingatkan kita bahwa kita melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Kecil dan semakin hilang ego kita dalam diri kita. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan memajukan kegiatan gereja, pelayanan gereja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan dan menyadarkan kami akan tanggung jawab kami dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.